Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimadi Sitarahayu dengan NIM 19110311143 dari kelas C semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Bahasa Bali di sekolah dasar. Adapun materi yang akan dibahas dalam video ini adalah tentang ruang lingkup pendidikan bahasa Bali. Pendidikan Bahasa Bali merupakan mata pelajaran wajib dalam muatan lokal untuk proses belajar mengajar siswa, yaitu mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, khususnya yang berada di wilayah Bali. Dalam pendidikan di sekolah, khususnya pada sekolah dasar, ruang lingkup pendidikan bahasa Bali ini perlu untuk diberikan kepada siswa sebagai bekal dan gambaran awal siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, di mana ruang lingkup pendidikan bahasa Bali ini mencakup yang pertama pengetahuan bahasa Bali, yang kedua pengetahuan kesusastraan Bali, yang ketiga keterampilan berbahasa Bali, dan yang terakhir adalah apresiasi sastra Bali. Ruang lingkup pendidikan bahasa Bali yang pertama adalah pengetahuan bahasa Bali. Bahasa Bali merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peran strategis dalam melestarikan budaya dan juga bahasa Bali. Bahasa Bali diakui oleh pemerintah sebagai bahasa pengantar yang diajarkan secara formal di sekolah-sekolah sebagai awal pembelajaran di kelas. Dalam pendidikan bahasa Bali, pengetahuan bahasa Bali merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang implementasi bahasa Bali dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dianggap memiliki pengetahuan bahasa Bali apabila siswa mampu mengimplementasikan kemampuan bahasa Balinya tersebut dalam masyarakat, yaitu bisa menjawab segala pertanyaan menggunakan bahasa Bali. Karakteristik pengetahuan bahasa Bali di sekolah dasar yaitu yang pertama di kelas 1, di mana siswa diajarkan keterampilan berbahasa Bali dalam membangun kosakata, bercakap-cakap, dan menyimak satwa atau cerita. Kemudian di kelas 2, siswa mulai memahami dan menyimak isi teks serta belajar budi pekerti sambil mendengarkan. Kemudian di kelas 3, keterampilan yang diajarkan adalah keterampilan menulis huruf Bali atau aksara Bali dan membaca untuk melatih keluasan berbicara siswa. Kemudian di kelas 4, karakteristik pengetahuan bahasa Balinya adalah siswa mengembangkan keterampilan menulis huruf Latin dan huruf Bali secara intensif. Kemudian untuk jenjang kelas 5 dan 6, yaitu siswa mengintegrasikan kemampuan dan keterampilan gabungan dari jenjang sebelumnya, yaitu kemampuan berbicara, menyimak, menulis, dan membaca, di mana pada jenjang kelas 5 dan 6 ini adalah rangkaian secara kompleks dari kelas 1 hingga kelas 4. Ruang lingkup yang selanjutnya adalah pengetahuan kesusastraan Bali. Kesusastraan Bali merupakan segala hasil karya cipta yang menggunakan bahasa Bali sebagai media komunikasinya dan memuat berbagai hal mengenai kehidupan masyarakat di Bali. Ruang lingkup kesusastraan Bali dalam pendidikan bahasa Bali di sekolah, terutama di jenjang sekolah dasar, adalah mengenai pengenalan bentuk-bentuk sastra lama dan sastra baru yang diajarkan kepada siswa melalui seni rupa, seni sastra, hingga seni suara. Nah, kesusastraan Bali ini diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, menurut bentuknya, kesusastraan Bali dibagi menjadi dua, yaitu sastra tembang dan sastra gancaran. Sastra tembang merupakan karya sastra bahasa Bali dengan aturan tembang atau lagu berupa bait pada setiap bagian serta diatur oleh baris dan suku kata. Sedangkan sastra gancaran merupakan karya sastra yang tidak menggunakan aturan-aturan dalam tembang atau lagu dengan bentuk cerita dongeng, mitos, hikayat, legenda, dan lain sebagainya. Menurut zamannya, kesusastraan Bali digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu sastra Bali Purwa dan sastra Bali Anyar. Sastra Bali Purwa atau yang sering disebut dengan sastra klasik merupakan kesusastraan yang ada sejak dahulu yang berkaitan dengan pusaka suci agama Hindu. Kemudian sastra Bali Anyar atau yang dikenal dengan sastra modern merupakan kesusastraan Bali yang sudah mendapat pengaruh nasional, misalnya adalah satwa bawa atau cerpen dan juga lelampahan atau drama.
Lalu menurut cara penuturannya, kesusastraan Bali digolongkan menjadi sastra gantian dan sastra sasuratan. Sastra gantian merupakan sastra yang disampaikan secara lisan, yaitu dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Kemudian sastra sasuratan merupakan kesusastraan yang disampaikan dalam bentuk tulisan, di mana sastra jenis ini mulai muncul setelah masyarakat mengenal huruf Bali. Dan menurut bahasa yang digunakan, kesusastraan Bali ini digolongkan menjadi 6 macam, yaitu sastra Bali berbahasa Jawa kuno, sastra Bali berbahasa Sanskerta, sastra Bali berbahasa Bali Aga, sastra Bali berbahasa Bali kuno, sastra Bali berbahasa Bali Tengahan, dan juga sastra Bali berbahasa Bali Anyar. Ruang lingkup yang ketiga adalah keterampilan berbahasa Bali. Ruang lingkup keterampilan berbahasa Bali dalam pendidikan bahasa Bali adalah siswa diharapkan mampu mengaplikasikan pengetahuan bahasa dan sastra Bali melalui ucapan maupun tindakan. Keterampilan berbahasa Bali terdiri dari keterampilan berbicara dan menyimak, di mana keterampilan berbicara adalah keterampilan yang dimiliki oleh siswa dalam menggunakan bahasa Bali sebagai media komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu utamanya dalam penggunaan bahasa Bali halus sebagai bentuk sopan santun ketika berbicara dengan orang lain atau orang yang lebih tua. Kemudian, keterampilan menyimak adalah keterampilan yang diawali dengan kegiatan mendengarkan, menulis, kemudian menyampaikan kembali suatu hal yang dibaca maupun didengar dengan menggunakan bahasa Bali. Keterampilan menyimak ini adalah keterampilan yang sangat kompleks yang membutuhkan latihan serta pembiasaan. Ruang lingkup pendidikan bahasa Bali yang selanjutnya adalah apresiasi sastra Bali. Apresiasi sastra Bali dalam ruang lingkup sekolah dasar yaitu pembelajaran dalam pendidikan bahasa Bali terkait pada proses dan cara menghargai budaya kesusastraan secara aktif. Apresiasi sastra ini secara umum sering digunakan maupun diimplementasikan melalui kesenian budaya bagi peserta didik. Contoh apresiasi sastra Bali yang sering kita lakukan adalah yang pertama, mengapresiasi seni suara dan musik tradisional, di mana mengapresiasi seni suara ini adalah mengenalkan dan mengajarkan siswa tentang tembang Bali dan sekar alit, kidung maupun wirama dengan aturan terkait maupun bebas. Kemudian apresiasi musik tradisional bisa dilakukan dengan aplikasi musik melalui gamelan atau menggunakan berbagai alat musik tradisional Bali lainnya. Kemudian mengapresiasi seni sastra. Seni sastra merupakan seni tulisan yang diimplementasikan pada materi menulis aksara Bali, di mana apresiasi seni sastra ini melalui tulisan ini akan membantu mengembangkan keterampilan membaca huruf Bali para siswa. Selanjutnya adalah mengapresiasi seni peran dan seni rasa. Seni peran diartikan sebagai drama maupun puisi, di mana siswa akan mampu memahami apa yang dimaksudkan suatu pernyataan dalam bahasa Bali dengan memeragakan sendiri sebuah dialog. Kemudian saat membaca puisi, maka siswa memerlukan rasa untuk membuat pendengar memahami apa yang ingin disampaikan oleh siswa. Kemudian menyaksikan kesenian budaya. Mengapresiasi sastra dapat juga dilakukan dengan menyaksikan kesenian budaya seperti menonton festival, pertunjukan, persembahan budaya, sendera tari, ataupun kegiatan kesenian lainnya. Nah, ruang lingkup pendidikan bahasa Bali tersebut sangat penting diketahui dan dipahami oleh siswa untuk mengembangkan keterampilan berbahasa Bali mereka. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan ruang lingkup pendidikan bahasa Bali. Terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.